Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astiana Suri dengan NIM 21019 dari kelas FA 21B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Haradiah, Fahrian, dan Maria yang mereka beri judul Isolasi bakteri endofit dari tanaman sirih hijau dan potensinya sebagai penghasil senyawa antibakteri. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena antibiotik telah lama digunakan sebagai pencegah dan pengobatan penyakit. Penggunaan antibiotik meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kasus penyakit, terutama penyakit infeksi. Sebagian besar antibiotik yang secara komersial digunakan merupakan antibiotik sintetik yang rentan memicu resisten terhadap bakteri patogen, terutama bakteri eksplorasi. Untuk menemukan sumber antibiotik alami yang baru perlu dilakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan bakteri endofit. Apa itu bakteri endofit? Bakteri endofit merupakan mikroorganisme menguntungkan yang berinteraksi dengan tanaman inang tanpa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada tanaman tersebut. Bakteri ini biasanya bersumber dari tanaman. Beberapa jenis dari bakteri endofit ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa aktif yang bersifat antibiotik, antimalaria, dan antifungi. Sirih hijau atau Piper Bethlehem merupakan salah satu contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber bakteri endofit. Sirih hijau merupakan tanaman yang memiliki khasiat medis yang banyak digunakan di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Bagian tanaman sirih yang banyak digunakan adalah daunnya. Kajian tentang manfaat sirih hijau telah dilakukan dengan cara mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Senyawa hidroksi chaficol atau HC dari sirih hijau diketahui memiliki aktivitas penghambatan terhadap katin oksidase dan juga bersifat antifungi terhadap genus Candida dan Aspergillus dalam uji in vitro. Bahan dan alat yang diperlukan dalam penelitian isolasi bakteri endofit adalah tanaman sirih atau Piper Bethlehem yang diambil dari daerah Ciampea, Bogor dalam kondisi yang segar. Lalu ada kulturnya berupa Streptococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, dan Salmonella enteritidis. Media yang dibutuhkan adalah media nutrien agar atau Na dan media nutrien board atau NB. Ada juga larutan natrium hipoklorit 5,25%, etanol 70%, aquades, nystatin, antibiotik kanamisin. Alat yang diperlukan yaitu cawan Petri, tabung reaksi, autoklav, dan inkubator. Metode penelitian isolasi bakteri endofit dilakukan dengan cara sampel tanaman dalam keadaan bersih dan segar dicuci dengan air mengalir, lalu dipotong-potong sepanjang 1-3 cm dan dipisahkan menurut bagian tanamannya. Selanjutnya, potongan sampel direndam dalam
hidroklorid 5,25% selama 5 menit dan dicuci dengan etanol 70% sebanyak 3 kali. Selanjutnya, potongan sampel diiris secara steril, lalu ditanam dalam media nutrien agar atau NA yang mengandung nistatin. Kemudian, media yang sudah mengandung sampel tersebut diinkubasi pada suhu ruang dalam keadaan gelap. Jika selama 24 jam di sekitar sampel tanaman belum menunjukkan adanya pertumbuhan mikroba, sterilisasi permukaan dikatakan berhasil. Setelah diinkubasi, bakteri endofit yang tumbuh dimurnikan satu persatu dan dikultivasi dalam agar miring. Selanjutnya, isolat bakteri endofit yang telah murni diidentifikasi secara morfologi, yaitu berdasarkan warna kloni, bentuk tepi kloni, elevasi kloni, dan konsistensi kloni, serta kecepatan pertumbuhan kloni. Selanjutnya, penafsiran untuk memperoleh isolat bakteri endofit potensial. Yang pertama, isolat bakteri endofit dari agar miring dibuat ulang dengan media Na. Lalu bakteri uji dibuat ulang dalam 5 ml media nutrien broth NB, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 28-30 derajat Celcius. Sebanyak 0,4 ml kultur cair bakteri uji dimasukkan ke dalam 80 ml media Na yang bersuhu kurang lebih 40 derajat Celcius, lalu dituangkan sebanyak 20 ml ke dalam cawan petri yang telah steril dan ditunggu hingga memadat. Isolat bakteri endofit yang akan diuji diinokulasikan ke media berisi patogen menggunakan jarum ose, diinkubasi selama 24 hingga 48 jam. Zona hambat yang terbentuk diamati dan dibandingkan dengan kontrol positif kanamisin 50 mg per mili. Kemudian diameter zona hambat diukur dan isolat bakteri endofit yang positif menunjukkan zona hambat dikatakan sebagai isolat potensial. Hasil dari isolasi tanaman daun sirih hijau didapat 14 isolat bakteri endofit dengan jumlah isolat bakteri terbanyak terdapat pada bagian daun, yaitu sebanyak 7 isolat. Kemudian bagian batang sebanyak 6 isolat dan pada bagian akar hanya sebanyak 1 isolat. Isolat bakteri endofit menunjukkan keragaman dari segi morfologi kloni. Kecepatan pertumbuhan pada 11 isolat terhitung cepat, yaitu 24 jam. Sedangkan 2 isolat termasuk kategori sedang, yaitu 48 jam, dan hanya 1 isolat yang pertumbuhannya lambat, yaitu selama lebih dari 2 hari. Hasil penafsiran isolat bakteri endofit dari tanaman sirih hijau terhadap bakteri patogen ditunjukkan dengan pertumbuhan zona hambat berupa daerah bening di sekitar koloni bakteri. Sebanyak 14 isolat bakteri diuji terhadap 4 bakteri patogen, yaitu S. aureus, E. coli, B. cereus, dan S. enteritidis. Sebanyak 3 isolat bakteri endofit, yaitu AS 1, BS1, dan BS2 menunjukkan terbentuknya zona hambat terhadap Staphylococcus aureus. Sedangkan isolat BS3
atau K hanya menunjukkan sedikit penghambatan dan belum sepenuhnya membentuk daerah bening. Seperti 3 isolat lainnya, pengujian ke-14 isolat bakteri endofit terhadap Salmonella enteritidis bahkan tidak menunjukkan terbentuknya zona hambat. Apa itu antibakteri? Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroorganisme. Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa perusakan dinding sel dengan cara menghambat pertumbuhannya atau merubahnya setelah selesai terbentuk. Perubahan permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan makanan dari dalam sel. Perubahan molekul protein dan asam nukleat, penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. Antibakteri terdiri dari antibiotik dan kemoterapi. Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroorganisme jenis lain. Antibiotik juga dapat dibuat secara sintetis, sedangkan kemoterapi ialah zat kimia yang mampu menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroorganisme tetapi tidak berasal dari suatu mikroba atau fungi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.